Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dari kota Malang, Jawa Timur. Jadi, pada kesempatan hari ini, aku akan mencoba bus Gunung Harta Transport Solution yang terbaru. Seperti yang teman-teman sudah lihat di thumbnail dan juga judulnya, hari ini aku akan mencoba naik bus Gunung Harta Transport Solution dari Malang ke Jakarta. Ya, sebenarnya busnya itu dari Malang ke Bogor ya, tapi nanti aku akan turun di Jakarta, lebih tepatnya di Pasar Rebo. Dan bagaimana perjalanannya, teman-teman ikuti sampai selesai. Saat ini aku berada di kantor pusatnya dari Gunung Harta Transport Solution di Jalan Panglima Sudirman nomor 99. Mungkin teman-teman udah familiar sekali ya dengan kantornya GHTS di Malang ini. Ini merupakan salah satu kantornya PO Bus paling the best lah menurutku. Desainnya niat sekali, fasilitasnya banyak banget, dan saat ini aku berada di lantai 2. Lantai 2 ini ada tempat seperti ini, semi-semi outdoor ya. Dan ada banyak kursi-kursinya, bahkan ada kursi yang seperti ini. Jadi kita bisa santai-santai kayak gini, ada juga tempat duduk kayak gini. Dan di lantai 2 ini ada tempat untuk mandi yang dia tuh ada air panasnya. Jadi kalau teman-teman baru mau naik bus Gunung Harta Transport Solution terus nggak sempat mandi, atau baru selesai naik terus turun dan pengen mandi, di sini tuh ada kamar mandi yang ada air panasnya. Jadi ini kantor yang luar biasa sekali. Niat banget bikin kantor semewah ini nih. Keren banget Gunung Harta Transport Solution. Jadi ceritanya kenapa aku bisa naik bus GHTS hari ini adalah kemarin tuh pada saat acara Red Bus People Choice Award, aku bertemu dengan Mas Agung. Agung itu kayak tim medianya lah dari GHTS, dan aku tuh ditawarin untuk mencoba naik bus yang baru yang memakai sasis MAN. Sebenarnya udah lama diajakin ya. Jadi ada di sini namanya Pak Husnul. Beliau itu pengurusnya lah di sini. Udah lama ngajakin dari awal busnya itu rilis. Jadi setiap ada bus GHTS yang rilis, aku tuh dikabarin sebenarnya. Cuman aku yang waktunya kurang pas aja. Jadinya nggak sempat dan akhirnya hari ini baru sempat untuk mencoba bus GHTS yang baru. Dan untuk pemesanan tiketnya aku tidak pesan tentunya karena langsung dikasih sama tim dari GHTS. Jadi untuk tiketnya seperti ini, harganya 0 ya, karena aku dikasih tiketnya. Tapi kalau teman-teman mau naik bus yang sama seperti yang aku naiki hari ini, bisa melakukan pemesanan tiketnya via websitenya dari GHTS. Ya, websitenya seperti ini. Jadi muncul tuh ya, dari Malang ke Bogor, harganya Rp400.000 saja. Sudah bisa menikmati bus baru. Dan sekarang baru jam 2:12, ini sudah terdapat 2 bus GHTS ya. Sebenarnya ini udah bus keempat nih. Tadi udah ada bus 2 yang masuk tapi udah berangkat. Jadi ini di depan ada yang UHD, nggak tahu ini kemana, dengan nomor 106. Di belakangnya ada yang double decker. Jadi ini kita santai-santai dulu di sini ya. Enak banget. Terus ada ini, tempat bermain anak. Nih, lucu banget ya. Kursinya loh. Jadi attention to detail dari bangunan ini luar biasa. Kayak gini-gini, ini apa ini bahannya nih? Kayu beneran guys. Mahal ini. Mahal banget ini. Mungkin seharga X-Max mungkin ini. Nih, ada 2. Jadi ada 2 X-Max yang dijadikan kursi. Dan ya udah, buat tempat duduk aja kayak gini. Luar biasa ya. Terus ini nih, untuk... Nah ini untuk kamar mandi yang ada air panasnya, ada di sebelah sini. Tuh. Washroom, hot water, mandi air panas. Cakep banget ya. Oke, jadi kita tunggu bus yang akan aku naiki datang sebentar lagi. Yang pingsan guys. Waduh. Jadi ini yang naik cuma 1 orang, tapi yang ngantar banyak, dan kayaknya sedih sekali sampai ada yang pingsan ini. Waduh. Ya, jadi seperti itulah ya. Kadang kalau aku nih udah nggak ngerasain sih pergi keluar kota udah bersedih-sedih gitu. Tapi banyak orang yang pergi Malang Jakarta, Jakarta Malang itu udah suatu perjalanan yang sangat jauh dan sangat lama. Jadi perpisahan seperti ini tuh udah sering banget aku lihat gitu. Dan sekarang jam 14:48,
Ini kedua bus yang ada di sini sekarang mau berangkat. Nunggu dua bus ini berangkat dulu supaya nanti bisa parkir bus yang akan aku naiki. Oke, sekarang jam 2:53 menit. Ini berangkat dengan nomor 106. Rengganis namanya. Ini dia ke Bogor. Enggak, Ding. Ini maju supaya yang belakang bisa berangkat. Yang Bandung yang berangkat. Nih ya. Nih. Ini Malang, Surabaya, Bandung. Ini yang pernah aku naikin ya dulu ya. Dari Malang ke Bandung. Dengan nomor 099. Ini dia. Menuju ke Bandung. Seperti biasa ada ini ya. Talang air Suzuki Carry. Bisa PNP gitu ya. Dadah. Nah, sekarang berangkat GHTS 106, selisih 1 menit dengan yang tadi 099 ya. Ini dia menuju ke Bogor. Jadi seperti biasa, GHTS itu dari kantor yang di sini, Panglima Sudirman, itu belok kanan menuju ke garasinya yang ada di Pakis. Mungkin sekitar 20 menit lah perjalanannya dari sini ke Pakis. Nah, ini keluarga yang nganter tadi. Ya guys, GHTS 111. Ini dia bus yang akan aku naiki dari Malang menuju ke Jakarta. Bagus sekali dari sini angle-nya. Oke, jadi ini memakai sasis MAN 26480. Wow. Let's go. Kita langsung masuk saja ke dalam. Jadi sekarang terdapat 2 bus ya. Ini bus yang akan aku naiki. Dan juga itu ada 1 bus yang menuju ke Denpasar, Bali. Dia parkir mundur. Jadi ini julukannya Batman Reborn ya. GHTS 111. Oke, jadi kalau di bagian luarnya kurang lebih sama ya, seperti Jetbus 5 pada umumnya, double decker. Mari kita lihat bagian dalamnya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, masalkan. Kita masuk. Mumpung belum ada orangnya guys. Jadi di dek bawah seperti ini. Tuh. Wah, ini di sebelah kiri langsung bertemu dengan mini pantry. Jadi ada dispenser. Ini ada kopi-kopiannya. Dia tuh bagus diletakkannya di laci-laci seperti ini. Jadi rapih. Terus ada beberapa saset ya. Ada pilihannya. Ada kopi, ada white coffee, ada teh. Dan ini kita bisa seduh sepuasnya sepanjang perjalanan kita bersama bus ini. Kemudian di bagian bawah ini adalah kelas yang sleeper atau namanya Green Luxury. Di bawah ini terdapat 4 kursi sleeper teman-teman. Seperti ini kursinya. Wow, mewah sekali ya. Ini bagian dalam cabinnya dan ini tentunya dia ada tirainya. Tirainya ada di sebelah sini. Jadi kalau kita butuh privacy yang lebih, ini tinggal ditutup tirainya dan akan tertutup semua di bagian luarnya seperti ini. Kemudian juga di jendelanya itu ada tirainya. Jadi kalau silau, teman-teman bisa tutup memakai tirai yang ada di depan dan juga di belakang. Jadi nanti semuanya akan ketutup full. Terus di sini ada audio video on demand seperti biasa ya. Dan ini nih, detail-detail seperti ini nih yang luar biasa nih dari GHTS ya. Menambah kesan mewahnya. Kemudian ini wood panel. Tuh. Jadi kita tuh kayak berada di dalam villa yang mewah sekali. Tuh, kayu-kayuan semua.
Nah, kemudian di sini ada kompartemen penyimpanan yang besar. Ini dalam banget loh. Bisa buat naruh alas kaki kita. Terus di sebelah sini, coba ya kita lihat. Wah, ini ada meja lipatnya. Jadi ini bisa kita keluarkan dan ini agak berat ya. Oke. Nah, ini agak berat dan dia tidak ada talinya. Biasanya ada tali untuk nariknya, tapi ini tidak ada. Ini meja lipat, bisa kita pakai. Terus juga kalau sudah selesai kita bisa kembalikan masuk ke dalam lagi. Masih baru guys, jadi masih keras sekali. Dan ini rapi banget, dia ada tutupannya seperti ini. Tuh, jadi nambah kesan mewahnya. Terus ini ada charger wireless ya di sini. Ini mereknya Unit. Teman-teman bisa beli juga di Tokopedia. Terus ini ada untuk reclining seat. Ini untuk menaikkan sandaran punggung, ini untuk menurunkan. Yang mundur dia akan turun sampai waduh, ini rebah banget ini. Rebah banget teman-teman. Tuh lihat. Serebah ini. Luar biasa ya. Jadi ini untuk posisi paling rebahnya. Kemudian di sini ada cup holder lagi. Dan banyak aksen-aksen yang membuat busnya menjadi lebih mewah tuh. Ini detail-detail kayak gini nih. Wow, luar biasa banget ya. Bener-bener pol-polan ini GHTS. Kemudian ini louvre AC-nya dia ada dua. Ada di sini untuk ke badan dan ke kaki. Juga ada di sana untuk di bagian kepala. Dan di tiap louvrenya ini kan ada dua colokan ya. Ada USB Type A dan juga USB Type C. Jadi kali dua ada 4 colokan di bagian atas. Kemudian ada satu wireless charger di sini. Jadi total satu tempat sleeper ini kita dapat 5 charger. Jadi buat teman-teman yang HP-nya banyak, jangan khawatir. Tenang, di setiap kursi sleeper ada 5 colokan. Tenang aja. Terus kalau naruh barang di mana? Tenang. Kalau mau naruh barang dia ada di bawah sini. Jadi kita tinggal geser. Nah, tuh kan. Kita mendapatkan space di bagian bawah kalau teman-teman bawa barang dan ingin naik yang kelas sleeper. Jadi ini total ada 4 sleeper ya di bagian bawah gitu. Ini nomornya 2A GL. GL itu Green Luxury. By the way, ini aku dikasih oleh-oleh sama Pak Husnul. Nih, terima kasih. Kayaknya isinya baju atau jaket ya. Tuh. Terima kasih GHTS. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini juga ada banyak CCTV. Kayaknya ada 8 titik deh kalau aku nggak salah ya. Jadi sepanjang perjalanan kita akan diawasi oleh banyak CCTV. Dan ini dengan tinggiku 175 cm, aku masih bisa jalan dengan santai di bawah sini. Nggak perlu nunduk-nunduk. Jadi ini tingginya ngepres nih, 175 harusnya. Jadi kalau aku berdiri sempurna, tuh ngepas banget ya, 175 cm. Kemudian di bawah juga ada smoking area ya. Oke, kita lihat smoking areanya. Nah, smoking areanya aja mewah sekali. Tuh, ada kayak gini-ginian yang soft touch di depan dan juga belakangnya. Terus ada asbaknya di bagian bawah, jadi jangan buang sembarangan untuk abunya. Dan ini untuk sirkulasi udara, ada kaca geser yang bisa dibuka ya. Terus ini juga untuk pintu darurat, gitu teman-teman. Di lantai 1 ini juga masih ada toilet. Nah, ini untuk toiletnya. Mari kita lihat. Toiletnya ini juga, mewah banget guys. Toiletnya luar biasa loh. Ini toilet bus, bahkan lebih mewah dari toiletku di rumah. Di sini ada WC-nya tuh ya. Jadi dia terlihat lebih cozy sekali. Tetap ada louvre AC-nya di sini. Jadi suhu di toilet dan suhu di kabin penumpang itu sama. Terus di sini ada cermin. Cerminnya ada 2 ya. Ada di sini dan juga di sini. Tapi yang di sini kecil. Tuh, bagus banget. Dan ini untuk klosetnya. Klosetnya bagus sekali. Kemudian ini penampungan airnya. Tuh ya, airnya bersih. Terus ini ada untuk wipol dan pengharum dari ruangan yang cair. Terus ini ada kompartemen-kompartemen di sini. Ada 2 laci kecil di sebelah sini. Terus juga ini dia ada lampu-lampunya gitu di dalam akrilik. Jadi menambah kesan mewahnya. Keren banget toiletnya guys. Jadi seperti itu untuk fasilitas-fasilitas dan ada apa saja di lantai 1 dari bus GHTS 111 Batman Reborn ini. Terus juga di sini ada kotak P3K ya. Tuh, kotak P3K, ada Stellamatic dan ada Apar di sini. Tuh, ada payungnya juga.
kalau hujan dia kepakai. Dan mari kita naik ke lantai 2. Untuk naiknya, ini kita disediakan tangga yang ada lampunya di tiap anak tangganya. Terus yang luar biasa ini karpetnya dia full loh. Tuh, di semua bagian. Jadi mari kita naik ke atas. Dan ini dia pegangannya full ya dari bawah sampai ke atas. Tuh. Dan seperti inilah untuk di lantai 2. Dia konfigurasi kursinya itu 1, 1, 1. Jadi kita kayak inget ke zaman pandemi dulu ya, yang mana itu social distancing. Dan ini menyenangkan sih. Untuk introvert seperti aku, senang banget ketika dapat kursi yang 1, 1, 1 seperti ini. Dan total di bagian atas ini ada 23 kursi. Jadi ada 23 penumpang di bagian atas, ditambah bawah ada 4. Jadi total penumpang yang bisa diangkut oleh bus ini adalah 27 orang. Gitu teman-teman. Dan kursinya itu dia jumbo-jumbo semua. Jadi di tiap kursinya ini kita akan mendapatkan 2 buah cup holder di sebelah sini. Ada satu tempat nyimpen-nyimpen nih, bisa buat HP ya. Jadi kalau punya 2 HP bisa ditaruh sini. Dan kita akan mendapatkan ini 3-in-1, leg rest, footrest, dan kompartemen. Dan dia bisa diatur posisinya mundur dan juga maju. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja bagaimana posisi nyamannya teman-teman. Dan di tiap kursinya ini ada lampunya seperti ini. Dan ada logo GHTS di dalamnya. Tuh, kayak gitu ya. Keren sekali. Terus tidak lupa juga dengan audio video on demand di tiap kursinya. Nah, semua kursinya itu ada audio video on demand-nya. Dan tahu nggak yang paling aku suka dari Jetbus 5-nya GHTS ini apa? Warna lampunya, warna interiornya itu warm white semua. Jadi kesan cozy-nya, kesan membuat nyamannya itu dapat banget. Semua lampunya di sini warm white. Tuh, menyenangkan sekali ya interiornya. Warm white dipadukan dengan kayu-kayuan itu nggak pernah salah sih. Jadi ini di bagian lantainya dia kayu-kayuan. Terus lampunya dia warm white. Wah, betah sekali lah lama-lama berada di dalam bus GHTS ini. Terus juga di atas tetap ya, di sini ada banyak CCTV. Ini yang mengarah ke tangga naik. Terus juga di bagian belakang ada lagi tuh CCTV, dan juga di bagian depan ada lagi tuh CCTV. Jadi emang banyak sekali CCTV di dalam bus ini. Nah, di paling belakang ini tuh adalah tempat istirahat driver harusnya ya. Nah iya, ini tempat istirahat driver. Jadi dikasih sekat pintu seperti ini supaya tidak mengganggu drivernya sedang istirahat. Begitu juga sebaliknya, drivernya tidak mengganggu penumpang yang ada di kursi belakang ini, teman-teman. Nyaman sekali ya. The best lah ini. Nah, yang unik di sini nih. Jadi ini kan di depannya tangga naik ya, terus tidak ada kursi. Jadi ini untuk audio video on demand-nya dia dikasih stand sendiri seperti ini. Lucu banget nih. Oke, terus juga di sini ada banyak tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Sudah disediakan banyak sekali tempat sampah di sini. Oke. Yuk, sekarang kita ke kursi kita yang ada di depan. Aku tuh kalau nggak salah duduknya di kursi nomor 1C. Jadi ada di depan di kelas GP alias Green Platinum. Ini nih, aku duduknya di sebelah sini. Jadi ini aku taruh dulu. Mari kita coba duduk ya. Langsung disediakan bantal, ada tulisannya GHTS Green Platinum. Begitu juga selimutnya GHTS Green Platinum. Ya, mari kita coba duduk. Oke, seperti ini. Ketika duduk ya, kaki masih lega banget tuh, legroomnya ke depan. Dengan tinggi 175 cm ini masih nyaman sekali, apalagi dengan tinggi yang di bawah 175. Ini the best sih. Mau kelas yang atas sekalipun ini dibikin senyaman ini. Luar biasa. Dan fasilitas di sini juga tidak kalah dengan yang ada di sleeper. Kalau di sleeper kita mendapatkan meja lipat, di sini juga dapat teman-teman. Nih, ada di sebelah kiri kalau aku duduk di 1C. Dan ini dia meja lipatnya. Hap. Nah, tuh kan, bentar ini bajuin dulu. Set. Nah, meja lipatnya guys. Tuh. Jadi meja lipatnya seperti ini. Dia ada cup holdernya juga. Mohon maaf agak gelap ya, karena di luar juga mendung sekali. Kalau sudah selesai kita bisa kembalikan. Set. Kita masukkan lagi ke sini. Set. Dan kalau di bawah tadi ada kursi pijatnya, di atas juga ada. Ini nih.
Karena ada tombolnya sini. Ini kalau nyala hijau, wow, dia tuh langsung ada getar-getar di sini, di punggung sampai ke bagian lumbar, di bagian bawah sini ya, belakang pinggang. Enak sekali ya. Ini kelas yang termurah ya di bus ini, karena yang paling mahal itu kelas sleeper, tapi tetap mendapatkan fasilitas yang banyak sekali. Oke, sudah selesai, kita bisa matikan. Dan ini ada tuas, kalau kita tarik ke belakang, ini akan rebahkan si sandaran kursinya. Kita coba ya, maksimalnya semana. Nah, jadi ini adalah posisi maksimal kalau sandaran punggungnya aku rebahkan. Jadi ini masih cukup oke lah ya untuk penumpang di bagian belakang harusnya, karena tidak terlalu rebah, tidak seperti kursi yang pendahulunya yang sampai rebah banget dan itu bisa mengganggu penumpang belakang. Tapi ini harusnya tidak ya. Jadi penumpang belakang juga masih oke, tidak terganggu, dan ini posisi nyaman banget sih. Kacau. 400.000 kita bisa dapat bus semewah ini dengan fasilitas sebanyak ini sih. Kayaknya ini value-nya jauh lah di atas 400.000 kalau menurutku. Kemudian ini untuk view ke depannya. Nah, the best ini guys. AVOD-nya dia ada di sini, di bagian atas. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau nyetel-nyetel lagu, video, tuh bisa nyalakan si audio video on demand-nya ini. Dan ini tuh basically adalah sebuah Android. Wah, langsung muncul Ferrari di sini. Dan ini proses booting atau proses menyalakannya memang agak lama. Jadi ya sudah. Kita lanjut nanti untuk lihat ada apa saja di audio video on demand-nya. Jam 15:53 menit, lebih cepat 7 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 16.00. Ini kita sudah mulai bergerak dari kantor pusatnya Gunung Harta Transport Solution di Jalan Panglima Sudirman nomor 99. Dan ini aku langsung pakai selimut teman-teman, karena bisa dilihat ya, ini di kacanya ngembun semuanya. Jadi ini AC-nya dingin sekali, ditambah lagi Malang ini lagi dingin-dinginnya ya, jadi wah luar biasa. Dinginnya bukan main ini teman-teman. Tapi nanti harusnya ketika sudah jalan ini akan berkurang ya embun-embun yang ada di kacanya. By the way, ini untuk si selimutnya itu besar sekali, jadi bisa menutupi dari ujung kaki sampai leher lah ini. Mungkin sekitar 160 cm ini panjang dari si selimutnya. Dan ini untuk audio video on demand-nya sudah nyala seperti ini untuk tampilan utama atau home-nya. Mari kita lihat ya. Jadi seperti yang tadi udah aku bilang, ini basicnya adalah sebuah Android. Jadi kalau mau menyalakan WiFi bisa ke sini, setting, terus tethering dari HP kita dan konekin ke audio video on demand-nya seperti kita konekin di HP Android pada umumnya. Dan ini bisa disetting posisinya naik turun. Terus di sini juga ada lampunya tuh, warna-warni dia lampunya gitu. Terus juga ini ada, ya kenapa nih dia mencet sendiri. Ini ada movie, coba kalau kita pencet movie. Oh, tidak ada isinya ternyata guys. Oke lah kalau gitu. Jadi ini aku matikan saja karena aku lebih senang lihat view ke jalan. Dan ini langsung disambut dengan ini ya, gerimis-gerimis tipis-tipis ini. Malang ini kalau setiap sore katanya hujan teman-teman. Ya, teman-teman yang domisili di Malang, coba dari jam berapa hujan biasanya? Ini tadi dari jam 12 siang udah mulai mendung, tapi ini baru mulai gerimisnya sekarang nih, mau jam 4 sore. By the way, seperti biasa, ini kita dari kantor pusatnya GHTS menuju ke garasinya yang ada di Pakis. Dan ini jam pulang kantor, jadi ya macetnya seperti inilah karena kita melewati Sawojajar. Sawojajar ini salah satu daerah pemukiman yang ramai teman-teman. Dan dulu pada saat aku masih tinggal di Malang, di Sawojajar ini sering banjir loh. Nggak tahu ya, sekarang masih sering banjir apa enggak. Coba teman-teman yang domisilinya di Malang, Sawojajar masih sering banjir apa enggak. Karena aku pernah tuh dulu bawa Civic ke Sawojajar terus banjir yang lumayan tinggi lah ya. Ya setengah velg lah waktu itu banjirnya. Jadi ya coba ya, yang warga Malang, apalagi kalau ada yang warga Sawojajar, coba komen di bawah. Masih banjir nggak sih sekarang di Sawojajar?
Akhirnya teman-teman kita melewati kemacetan di Sawojajar dan ini kita masuk ke jalan tol. Jadi ini gerbang tol Malang. Nah, jadi gerbang tol Malang tuh dia di sini exitnya atau masuknya. Wah, ini sayang banget ya, kacanya masih sedikit ada embun-embun. Padahal ini kalau kacanya clear, ini tuh pemandangannya bagus banget. Dan kalau jalan tol di sini dari Malang menuju ke Pakis, itu jalan tolnya kosong sekali. Dulu waktu aku masih tinggal di Malang ya, aku sering nih malam-malam kesini buat speeding. Jadi kayak jalan 150, jalan 180 km per jam di sini enak banget. Ini dia, kita tiba di garasinya dari Gunung Harta Transport Solution yang ada di Pakis. Dan ini seperti biasa ya, kita dari kantor itu pasti mampir ke sini. Wih, kok kita kelewatannya jauh banget ini. Karena ini kita mau parkir mundur ya. Pasti ada penumpang sih dari sini. Aku selama naik bus GHTS itu belum pernah yang namanya dari kantor Panglima Sudirman itu langsung ya, nggak mampir ke sini itu belum pernah. Pasti selalu mampir di garasinya GHTS yang ada di Pakis ini. Dan seperti biasa di mana ada kantornya GHTS di situ ada Indomaretnya. Jadi di Malang ini ada di Pakis sama di Panglima Sudirman. Di Bekasi Timur juga di sebelahnya ada Indomaret. Di mana lagi ya? Pokoknya pasti ada Indomaretnya deh. Nah, ini ada penumpang beberapa yang naik dari garasi. Wih, itu ada satu bus GHTS yang baru saja diberangkatkan ya. Jadi dari sini teman-teman, kan kita berangkat nih ya dari garasi. Itu dari garasi dia ke Panglima Sudirman. Terus nanti dari Panglima Sudirman dia balik lagi ke sini. Jadi kayak gitu deh kayaknya untuk konsepnya pemberangkatan dari GHTS. Dan ini harus dinaikkan suspensinya karena ini sudut kemiringannya lumayan ya. Kalau nggak dinaikkan suspensinya ini bisa kena bempernya di depan ataupun belakang. Oke, kita meninggalkan garasinya GHTS tuh. Megah banget ya dari depan ya. Wih, nah itu ada bus yang warna biru tuh, X Gias 2023 yang pernah aku naikin. Wah, lihat. Di depan ada lagi bus GHTS. Itu dia memakai sasis Volvo nih dua-duanya. Wow, seru banget ya. Kalau naik bus GHTS, kalau kita masih di daerah Malang tuh, kita bakal sering ketemu temennya gitu. Jadi dari kantor atau garasinya GHTS di Pakis ini kita diberikan box yang isinya adalah snack. Dan lihat ini boxnya baru ya. Dia ada doodle-doodlenya, lucu sekali, warnanya hijau, hitam dan juga putih. Dan mari kita buka ya, ini berat loh. Yuk kita buka. Nah ini dia untuk isinya. Jadi ada beberapa item di dalam sini. Yang pertama ada roti, ini ada brandingnya juga Gunung Harta. Kemudian ini ada air mineral. Air mineral ini dari Amedis, tapi dia udah di branding juga GHTS ya. Kemudian ada ini Floridina. Aku minum ini tuh selalu batuk teman-teman. Jadi pastinya aku tidak minum. Dan ini ada 3 butir permen mints gitu. Jadi itulah yang ada di dalam snack boxnya dari GHTS yang kita naiki sekarang. Dan tentunya ini sudah include di harga tiket 400.000 yang kita bayarkan ya. Sudah dapat snack dan juga dapat servis makan nanti di rumah makan Taman Sari. Nggak berasa videonya sudah setengah jam. Jadi kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Gunung Harta Transport Solution GHTS 111 Batman Reborn di video part kedua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.